Dulu, ketika seseorang mengatakan bahwa sebuah mobil itu turbo, orang langsung membayangkan mobil itu cepat dan punya tenaga lebih besar. Tapi bagaimana sebuah perangkat bisa meningkatkan tenaga mesin? Jadi hari ini saya akan menunjukkan kepada Anda apa itu dan bagaimana cara kerja turbo kompresor. Halo para ibu teknik, hari ini kita akan membahas sebuah komponen yang identik dengan performa dan efisiensi untuk banyak kendaraan, yaitu turbo kompresor. Apakah Anda pernah bertanya-tanya bagaimana mobil kecil itu bisa memiliki respons dan tenaga yang begitu mengesankan? Atau bagaimana beberapa mesin bisa menghasilkan tenaga besar tanpa harus berukuran sangat besar? Jawabannya seringkali ada di bawah kap mesin, bekerja diam-diam, atau kadang tidak juga, untuk mengubah gas buang. Untuk memulai, mari kita langsung ke intinya. Apa itu turbo? Pada dasarnya, turbo atau turbo kompresor adalah perangkat mekanis yang memiliki tugas sangat jelas, yaitu memaksa lebih banyak udara masuk ke dalam mesin. Bayangkan mesin mobil Anda seperti seorang atlet. Semakin banyak oksigen yang bisa dihirup, semakin banyak energi yang bisa dihasilkan, bukan? Dengan mesin, prinsipnya sama. Lebih banyak udara berarti lebih banyak oksigen yang tersedia untuk membakar lebih banyak bahan bakar. Dan semakin banyak bahan bakar yang terbakar akan menghasilkan lebih banyak tenaga. Tapi bagaimana turbo bisa melakukan keajaiban ini dengan mendorong lebih banyak udara ke dalam silinder, melebihi apa yang bisa dihisap mesin secara alami? Kehebatan turbo terletak pada kecerdasannya memanfaatkan sesuatu yang seharusnya benar-benar terbuang sia-sia. Gas buang. Ya, gas panas dan pertekanan yang keluar dari mesin itu. Após a combustão. Yang biasanya akan dibuang melalui knalpot. Turbo menangkap gas-gas ini dan memanfaatkannya untuk bekerja. Bayangkan kamu punya selang taman, dan daripada membiarkan air mengalir begitu saja, kamu mengarahkannya untuk memutar sebuah roda air kecil. Ini adalah analogi sederhana, tapi menggambarkan prinsip dasarnya dengan baik. Gas buang dengan energi kinetik dan termalnya diarahkan ke bagian turbo yang disebut turbin. Turbin itu seperti baling-baling kecil atau kincir angin yang dirancang untuk berputar dengan kecepatan sangat tinggi ketika terkena gas buang. Dan ketika saya bilang kecepatan sangat tinggi, kita berbicara tentang ratusan ribu putaran per menit. Sesuatu yang benar-benar mengesankan. Tapi apa hubungan antara turbin yang berputar ini dengan udara ekstra yang dibutuhkan mesin? Nah, disinilah letak kejeniusan desainnya. Turbin ini terhubung ke komponen lain melalui poros yang sama, yang kita sebut kompresor. Bayangkan, poros ini seperti jembatan yang menghubungkan dua bagian turbo. Dan itulah sebabnya kita menyebutnya sebagai turbo kompresor. Jadi, ketika gas buang membuat turbin berputar, porosnya juga ikut berputar, dan akibatnya kompresor juga mulai berputar. Kompresor, pada gilirannya, adalah semacam kipas angin atau pompa udara, tetapi jauh lebih kuat. Kompresor ini diposisikan di saluran masuk udara mesin, bahkan sebelum udara mencapai silinder. Yang dilakukan kompresor adalah menghisap udara dari lingkungan dan memampatkannya. Ini seperti menggunakan pompa untuk mengisi ban sepeda, tetapi dalam skala yang jauh lebih besar dan jauh lebih cepat. Udara yang sebelumnya berada pada tekanan atmosfer, tekanan normal, sekarang dikompresi dan dipaksa masuk ke dalam mesin. Tapi kenapa memompresi udara itu sangat penting? Kamu ingat analogi kita tentang atlet yang membutuhkan lebih banyak oksigen? Ketika kompresor memaksa udara masuk ke dalam mesin, sebenarnya dia sedang memasukkan lebih banyak molekul oksigen ke dalam volume yang lebih kecil. Ini seperti alih-alih mesin menghisap udara dalam jumlah normal, mesin justru menerima udara dengan konsentrasi oksigen yang sangat tinggi. Benar lebih banyak oksigen tersedia di setiap siklus pembakaran. Mesin dapat membakar bahan bakar dengan lebih lengkap dan efisien. Dan hasilnya, itu adalah peningkatan tenaga dan juga torsi mesin. Kebutuhan untuk meningkatkan ukuran fisiknya, yaitu kapasitas mesinnya. Dan disinilah masuk satu detail penting untuk efisiensi. Intercooler. Kamu pernah memperhatikan bahwa ketika kamu memampatkan sesuatu, benda itu cenderung menjadi panas. Coba pikirkan tentang pompa pengisi ban. Saat kamu menggunakannya, bodi pompanya menjadi panas. Hal yang sama terjadi pada udara ketika dikompresi oleh kompresor. Udara panas itu kurang padat, artinya mengandung lebih sedikit molekul oksigen per volumenya. Untuk memaksimalkan jumlah oksigen yang masuk ke mesin,
kita perlu agar udara terkompresi itu sedingin mungkin. Dan disinilah intercooler berperan. Intercooler pada dasarnya adalah radiator udara yang mendinginkan udara panas dan bertekanan yang keluar dari kompresor sebelum udara itu masuk ke mesin. Dengan mendinginkan udara, intercooler meningkatkan kerapatannya, memastikan mesin menerima sebanyak mungkin oksigen untuk pembakaran yang lebih, mais potente e eficiente. Untuk merangkum siklusnya, gas buang yang seharusnya terbuang sia-sia digunakan untuk memutar turbin. Turbin tersebut yang terhubung dengan poros, kemudian membuat kompresor berputar. Kompresor menghisap dan memampatkan udara dari lingkungan. Udara yang terkompresi dan panas ini kemudian melewati intercooler untuk didinginkan. Dan akhirnya, udara yang dingin dan padat dikirim ke silinder mesin, di mana udara tersebut bercampur dengan bahan bakar untuk menghasilkan ledakan yang lebih kuat, menghasilkan lebih banyak oksigen. Ini adalah siklus pemulihan energi yang terus-menerus dan dirancang dengan cerdik. Tapi bagaimana dengan suara bersin yang kita dengar itu? Apakah itu suara turbo? Sebenarnya bukan. Suara bersin yang kita dengar itu adalah apa yang kita sebut sebagai katup blow-off. Bayangkan Anda sedang dalam siklus menekan udara dan mengirimkannya ke mesin. Tapi ketika Anda melepaskan pedal gas atau mengganti gigi, saluran masuk udara ke mesin tertutup, tapi kompresor masih terus memampatkan udara. Hanya saja sekarang udara itu tidak punya tempat untuk pergi. Agar tekanan ini tidak meningkat secara eksponensial, katup ini bekerja dengan membuka untuk melepaskan udara terkompresi. Suara atau semburan yang kita dengar pada dasarnya adalah suara udara yang dilepaskan dengan cepat melalui katup. Namun, ada perbedaan di sini. Katup blow-off bekerja pada saluran masuk udara. Namun, kita juga memiliki katup lain untuk mengontrol gas buang, yang kita sebut sebagai wastegate. Pada dasarnya, katup ini mengontrol tekanan gas buang dengan berfungsi sebagai jalur bypass ketika ada kelebihan tekanan pada turbin. Dengan demikian, katup ini mengontrol kecepatan turbin dan akibatnya tekanan yang dihasilkan oleh kompresor, sehingga mencegah kerusakan pada turbin maupun mesin itu sendiri. Sekarang Anda mungkin bertanya-tanya, apakah ada cara lain untuk memaksa udara masuk ke dalam mesin? Ya, ada. Ada, dan itu disebut supercharger atau kompresor mekanis. Perbedaan utama antara turbo dan supercharger terletak pada cara mereka digerakkan. Sementara turbo menggunakan energi dari gas buang, supercharger digerakkan langsung oleh mesin, biasanya melalui sabuk yang terhubung ke poros engkol. Ini berarti supercharger mengambil sedikit tenaga dari mesin itu sendiri untuk beroperasi, sedangkan turbo memanfaatkan energi yang seharusnya terbuang. Karena itu, turbo sering dipuji karena efisiensi energinya. Karena ia mengubah energi yang terbuang menjadi peningkatan performa. Dan berbicara tentang efisiensi, penting untuk meluruskan sebuah anggapan yang umum. Banyak orang mengaitkan turbo hanya dengan mobil sport dan mobil berperforma tinggi, yang boros bahan bakar. Namun dalam kondisi berkendara normal, mesin turbo modern bisa jadi secara mengejutkan lebih efisien dalam konsumsi bahan bakar dibandingkan mesin naturally aspirated yang setara. Hal ini terjadi karena turbo memungkinkan produsen menggunakan mesin yang lebih kecil dengan kapasitas mesin lebih kecil, namun dapat menghasilkan tenaga yang sama dengan mesin naturally aspirated yang lebih besar. Mesin yang lebih kecil, ketika tidak berada di bawah permintaan tenaga yang tinggi, mengonsumsi bahan bakar lebih sedikit. Turbo mulai bekerja ketika Anda membutuhkan tenaga ekstra, tetapi dalam penggunaan sehari-hari, turbo bisa membantu menghemat bahan bakar. Sebenarnya, banyak produsen mobil untuk meningkatkan tenaga tanpa meningkatkan emisi polutan, memilih untuk merancang mobil mereka dengan turbocharger. Ini adalah teknologi yang benar-benar mendemokratisasi akses ke tingkat performa yang sebelumnya hanya terbatas pada mesin berkapasitas besar. Rekayasa di balik turbo adalah contoh cemerlang tentang bagaimana kita dapat mengoptimalkan sumber daya dan mengubah sesuatu yang awalnya hanya produk sampingan menjadi sumber energi yang berharga. Jadi, lain kali Anda mendengar siulan khas dari turbo atau merasakan dorongan ekstra pada mobil, Anda akan tahu bahwa itu bukanlah sihir, melainkan rekayasa cerdas yang bekerja untuk memanfaatkan setiap gram energi. Jika Anda sudah menonton sampai di sini dan menyukai videonya, jangan lupa untuk berlangganan jika belum, beri like, dan aktifkan lonceng notifikasi.
Dan jika Anda merasa konten kami menarik, pertimbangkan untuk menjadi anggota agar dapat membantu kami terus memproduksi konten di platform ini dan disebutkan dalam video kami. Dan jika Anda sudah sampai di sini, saya mengundang Anda untuk melihat kursus-kursus yang kami rekomendasikan. Jadi, arahkan ponsel Anda ke kode QR di samping ini atau klik tautan di deskripsi tentang kursus-kursus kami. Di dalamnya, Anda akan menemukan kursus Excel, pemodelan 3D AutoCAD, public speaking, dan banyak lainnya. Kursus-kursus tersebut dipilih langsung oleh kami di kanal ini, dan kami bisa menjamin kualitasnya. Jadi, kalau Anda ingin meningkatkan karir, sangat layak untuk dicoba. Dan jika Anda ingin mulai membangun kehadiran online, dan mulai membuat serta merekam video untuk media sosial, melalui kode QR ini, kami telah memilih peralatan yang kami gunakan di studio kami. Dan Anda, apakah sudah pernah melihat turbo bekerja sebelumnya? Apakah Anda tahu tentang peningkatan performa mesin dengan turbo? Apakah Anda punya mobil yang menggunakan turbo? Tulis di kolom komentar, saya ingin tahu. Di sini di samping ada 2 pilihan video menarik yang perlu Anda tonton untuk menambah pengetahuan dan memuaskan rasa ingin tahu Anda. Dan jika Anda ingin mendukung kami, silakan beri like, subscribe channel ini, aktifkan lonceng notifikasi, dan pertimbangkan untuk menjadi member channel ini. Itu saja para pecinta teknik, salam hangat dan sampai jumpa di video berikutnya.